dalam negeri, kita akan memenuhi kebutuhan pasar Indonesia sebanyak 80% dari kebutuhan pasar yang diproduksi oleh bangsa kita sendiri. Dan yang ketiga yaitu adalah program transparansi. Saat ini saya sebagai presiden menginginkan agar yang namanya tak ada lagi yang namanya orang-orang bergunjing tentang pemerintahan di bawah kepemimpinan saya. Karena apa? Saya akan melakukan setelah ini pembentukan tim ahli dari ahli IT dan ekonom untuk membentuk yang namanya transparansi publik. Rangga Trianggara Parohan dari Universitas Samratulangi, Manado. Negara kita, Indonesia, mempunyai 3 pilar, mempunyai 3 fondasi yang sangat penting, yaitu demokrasi, supremasi hukum, dan juga hak asasi manusia. Sekarang, kita berada dalam suatu masa transisi. Dan sekarang juga, kita harus mengakhiri masa transisi ini. Kita harus berada dalam suatu masa pembaruan. Kita harus melakukan penyesuaian diri kembali. Dan masa tersebut, masa pembaruan yang saya maksudkan, saya sebut sebagai suatu masa readjustment. Suatu masa untuk menyesuaikan diri kembali terhadap masalah dan kebutuhan yang kita hadapi. Negara Kepulauan Republik Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Merupakan suatu negara yang sangat besar. Negara yang diperjuangkan dengan segenap pengorbanan dari pahlawan-pahlawan kita. Generasi masa depan lebih tahu apa yang terbaik buat generasinya. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa generasi masa depan tersebut? Generasi masa depan tersebut adalah kita. Sekarang masanya adalah kita. Adalah bahwa sekarang waktunya kita harus benahi sistem ketatanegaraan kita. Kita harus mempunyai sistem ketatanegaraan yang fleksibel. Perubahan bukan merupakan suatu yang instan. Perubahan memerlukan suatu konsep yang matang. Kita tidak akan mengalami perubahan jika kita tetap menggunakan cara-cara yang lama. Kita harus menggunakan cara-cara yang baru jika kita ingin mengalami perubahan itu. Langsung aja Dewan Juri, ini dia Donald Pakuku. Di sini ada beberapa langkah-langkah konkret yang telah kami pemerintah susun untuk menangani masalah-masalah tersebut. Yang dimana diantaranya adalah menangani masalah-masalah kemiskinan yang sedang merajalela pada bangsa ini. Langkah-langkah tersebut adalah pertama, dengan memperluas lapangan kerja dengan cara menggenjot semua elemen-elemen usaha yang ada pada BUMN dan BUMD dan menolak semua investasi asing yang masuk ke negara ini. Sudah berapa puluh tahun ini kita merdeka, tetapi kenyataannya pada saat ini kita itu belum sepenuhnya merdeka. Karena pada saat ini kita itu masih terjajah secara ekonomi oleh bangsa-bangsa asing. Dan itu merupakan salah satu penyebab kenapa sampai saat ini kita masih dijajah oleh bangsa lain secara ekonomi. Kita bisa bersama-sama bekerja untuk merubah bangsa ini. Dan dimulai pada saat ini. Karena kalau bukan saat ini, kapan lagi kita akan merubah bangsa ini? Dan kalau bukan dari diri kita sendiri, siapa lagi yang akan merubah bangsa ini? Terima kasih. Hidup Indonesia. Manado bisa, Indonesia bisa, kita pasti bisa. Jefferson Paturengan. Di masa kepemimpinan saya sebagai presiden, ada 2 hal mendasar yang akan kami buat. Pertama, menghentikan pemborosan uang negara dan melakukan efisiensi anggaran negara. Kedua, memperkuat fondasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Orang bijak berkata, badan tegak jika kepala tegak. Oleh karena itu, semua harus dimulai dari kepala. Semua harus dimulai dari saya sebagai presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Dan di masa kepemimpinan kami sebagai presiden, di dalam kabinet kami telah berkomitmen untuk menyederhanakan fasilitas pejabat negara dalam rangka efisiensi anggaran. Seluruh mobil-mobil dinas yang bersifat mewah
semuanya akan diganti dengan mobil dinas sederhana. Kami akan menaikkan batas minimum penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana korupsi, supaya setiap pejabat di negara ini takut melakukan tindakan korupsi. Kalau selama ini terpidana kasus korupsi ada yang putusan 1 tahun, 2 tahun, ada yang 5 tahun, di masa kepemimpinan saya semuanya diminimalkan jadi 10 tahun minimum pemberantasan tindak pidana korupsi bagi yang terpidana. Hidup bangsaku, hidup Indonesiaku. Indonesia pasti bisa, orang Sangir pasti bisa. Kita sambut Natalia Elisa Rakinau. Terima kasih karena telah memilih saya sebagai seorang presiden di tahun 2030 ini. Karena masih jarangnya presiden wanita di Indonesia. Mungkin kedua kalinya saya dari Ibu Megawati. Visi saya sebagai seorang presiden adalah membuat Indonesia menjadi lebih berarti di mata dunia. Saya tidak mau bangsa saya, tumpah darah saya hanya dipandang sebelah mata di mata dunia. Hanya dipandang sebagai penghasil TKW di mata dunia. Hanya dipandang sebagai negara yang dapat diperdaya oleh hasil tambang yang begitu kaya, tapi yang dikelola oleh bangsa barat, oleh bangsa yang lebih kaya di bangsa timur seperti kita. Saya tidak mau seperti itu, saudara. Apakah kalian semua mau seperti itu? Kita dijajah sebenarnya. Dan sadarkah saudara, saat ini kita dijajah oleh kekuasaan akan uang. Saya ingin meningkatkan sumber daya alam di Indonesia kita ini. Saya ingin memberikan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Saya ingin menghimbau bagi rakyatku sekalian, janganlah kita berlomba menjadi orang yang ingin berkuasa karena uang. Marilah kita berlomba menjadi orang yang baik. Orang yang baik seperti yang dikatakan oleh Dr. Samratulangi. Manusia hidup untuk memanusiakan orang lain, bukan untuk memakan orang lain. Kepribadian yang baik mempunyai 3 prinsip, yaitu touching mind, touching heart, dan transforming life. Anda mengajar tindakan yang baik, kemudian Anda menggerakkan hatinya, dan itu bisa transformasikan hidupnya. Itu yang saya mau kepada Anda, saudara-saudaraku, untuk Indonesia yang lebih baik. Oke Michael, kita dengar pidato kamu di segmen berikutnya. Stay tune. Ada Bapak Presiden Michael R. Yakobus. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, saudara-saudara. Keindahan itu terwujud ketika saya dipercayakan oleh bangsa ini untuk memimpin Republik tahun 2030, tahun 2035. Apresiasi saya tertinggi bagi rakyatku. Karena hari ini kita buktikan bahwa anak tukang ojek bisa jadi presiden di Republik Indonesia tercinta ini. Kepercayaan memimpin bangsa ini mahal, saudara-saudara. Oleh karenanya harus dijawab dengan visi besar membangun bangsa. Saat ini saya rindu menyatukan bangsa ini dalam satu visi. Indonesia sehat, Indonesia cerdas, Indonesia sejahtera berdasarkan Pancasila. Visi ini lahir dari pengalaman hidup saya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Karena saya pernah mengalami bagaimana saya menggadaikan sertifikat untuk membiayai pengobatan papa saya di rumah sakit. Karena bangsa ini jaminan kesehatannya belum optimal. Saya pernah mengalami juga untuk menyelesaikan studi S2. Orang tua saya harus meminjam uang. Karena apa? Beasiswa sulit menyentuh anak tukang ojek seperti saya, saudara-saudara. Tetapi hari ini saya bertekad, pengalaman yang terjadi dalam kehidupan saya cukup untuk saya, tidak untuk generasi hari ini dan anak cucu di masa depan. Indonesia sehat harus kita bangun, karena kami akan membuat program asuransi kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia. Bahkan untuk mewujudkan Indonesia cerdas,
Kami akan mengoptimalkan beasiswa sebanyak-banyaknya bagi generasi muda kita. Bahkan untuk orang-orang miskin, supaya mereka dapat mengenyam pendidikan. Supaya anak-anak tukang ojek, anak-anak petani, anak-anak nelayan, anak-anak pejabat, anak-anak pengusaha memiliki akses yang sama untuk menerima pendidikan yang tinggi di bangsa ini. Kalau bangsa ini memiliki manusia Indonesia yang sehat, cerdas, berintegritas, saya terlalu yakin kesejahteraan terlalu mudah untuk kita wujudkan di bangsa ini. Bagi anak-anak negeri untuk lebih besar peluangnya membuka bisnis di segala lini di bangsa ini. Karena kami melihat selama ini bisnis-bisnis besar justru dikuasai oleh tenaga asing. Bukankah kita bukan indekos di Republik tercinta ini, tetapi kita pemilik Republik yang kita cintai ini. Oleh karena itu pada saat ini mari menyatukan tekad, mari bergandengan tangan. Kalau kita bersama, kalau kita sepakat, sau sudah kita angkat, bendera sudah kita kibarkan, tidak ada kata lain lagi selain maju, maju, Indonesia sehat, cerdas, sejahtera, berdasarkan Pancasila. Pengacara jadi pantas kalau jadi orator. Saya menemukan Abraham Lincoln versi Indonesia. Cuma tetap harus ditanya. Siap. Problem besar bangsa ini sekarang adalah persoalan hilangnya rasa saling percaya antar kelompok. Rasa tidak percaya dengan apapun kata pemimpinnya. Di luaran sana banyak sekali orang-orang yang bisa berbicara seperti Anda. Problemnya adalah distrust. Masyarakat kita sudah cenderung a priori terhadap apapun kata pemimpinnya. Bahkan kita berbuat baik sekalipun, kita sudah dipikirkan Anda pasti punya agenda tersembunyi. Ada satu hal yang saya masih penasaran dari tadi, karena yang peserta dari mahasiswa tadi, karena mengaku tidak dari Samratulangi, tidak tahu singkatan GSSJ. Sekarang ini seorang lawyer, GSSJ, iya GSSJ Gerungan Ratulangi. Saul Samuel Jacob. Luar biasa. Bagus, saya percaya Anda calon pemimpin masa depan. Selamat datang di I Am Presiden. Apa yang akan Anda lakukan dalam hal pemerataan pendidikan? Saya pengen tahu secara persuasif sehingga masyarakat yang ada di negara ini benar-benar antusias untuk mensupport misi Bapak untuk melakukan pemerataan pendidikan. Seperti apa itu Bapak? Saya melihat selama ini penerapan beasiswa itu memang sudah baik, tetapi banyak juga yang kurang mendarat. Tetapi untuk membiayai generasi masa depan kita, kita harus mulai dari usia dini. Bagaimana ada tabungan pendidikan untuk anak dari SD yang difasilitasi oleh negara, sehingga ketika dia tiba pada usia kuliah, dia punya cadangan dana untuk membiayai kuliah, sehingga tidak bergantung pada beasiswa semata. Apakah visi negara Republik Indonesia untuk Anda yang secara spesifiknya untuk membela bangsa yang miskin ini? Bagaimana strategi Anda? Saya melihat bahwa kesejahteraan itu hanya bisa dibangun ketika manusia Indonesia terjamin kesehatannya dan pendidikannya. Bahkan integritasnya dipersiapkan. Mungkin, kita akan mempersiapkan asuransi kesehatan dengan premi untuk kelas menengah ke bawah itu 50-100% itu akan dibiayai oleh negara preminya. Dana mananya Pak Presiden? Kita punya APBN yang hari-hari ini banyak diboroskan oleh koruptor. Kenapa kita tidak alokasikan saja untuk membiayai kesehatan masyarakat? Jadi Anda akan menerusi agenda dan juga strategi pemerintahan lama? Saya tidak berbicara meneruskan, tetapi saya memperbaiki sistem yang ada saat ini. Kalau saya tidak memperbaiki, maka ada banyak orang yang nasibnya seperti saya juga terjadi. Kenapa saya berhenti? Karena yang saya temukan bukan strategi. Orang seperti Anda, seperti yang dikatakan Pak Puji juga, banyak
yang hanya memberikan wacana saja. Ini yang mungkin yang kami harapkan strategi-strategi apa. Tapi yang Anda berikan kepada kami hanyalah wacana. Ya. Wah, Michael harus banyak belajar lagi nih. Tetap stay tune di I Am Presiden setelah yang banyak ini ya. God bless Indonesia. Mari kita sambut Michael George. Saya tidak main-main sebagai presiden. Saya akan memiskinkan para koruptor di negara kita yang tercinta ini, bangsa Indonesia ini. Terkait pendidikan, saya akan memberikan anggaran bertambah yang sebelumnya 20%, saya naikkan menjadi 30% untuk peningkatan kualitas pendidikan di negara kita. Dan juga dengan research, tim-tim ahli untuk melakukan kajian, penelitian untuk kemajuan bangsa kita. Bangsa kita menganut politik luar negeri bebas aktif. Saya akan memperkuat TNI kita untuk menjaga kedaulatan negara kita. Dan saya akan ciptakan prajurit kita profesionalitas dalam bidang mereka. Terkait bidang ekonomi dan industri, saya bersama kabinet ke depan akan menjadikan negeri ini sebagai pasar potensial industri dalam negeri dan bukan industri asing. Memperkuat industri dalam negeri baik dalam teknologi, pariwisata dan industri kreatif. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ada bidang pertanian yang saya juga kupas di sini, yaitu swasembada pangan. Untuk mencapai itu, saya akan membuka 40 juta hektar sawah baru, 20 juta hektar sawah ladang, agar swasembada pangan yang kita cita-citakan bisa tercapai. Kita tidak akan mengimpor lagi yang namanya beras.